Recording. Oh, gimana kita bisa menentukan teori apa yang kita pakai? Oke, baik. Boleh dihidupkan kembali kameranya. Ya, tetap semangat ya. Oke, nah Ibu lanjutkan. Bu, itu kan kalau kita banyak sekali mengambil tulisan dari orang lain. Nah, jadi kita dianggap juga plagiat. Jadi maksimal itu kemiripannya 30%, ya. Nah, kalau misalnya begini, Bu. Gloria punya tulisan. Ya, punya tulisan di jurnal yang satu. Kemudian Gloria mau upload lagi, Bu, tulisan Gloria yang sama di jurnal yang lain supaya ada dua jurnal punya Gloria. Boleh nggak, Bu? Nggak boleh. Itu namanya plagiat diri sendiri. Ya. Jadi namanya self plagiarism. Jadi plagiat itu, kemiripan itu tidak hanya kita mengambil punya orang, kita kutip banyak, hampir misalnya lebih dari 50%, tulisan kita pun yang sudah kita buat sebenarnya karya kita sendiri, tapi kita mengupload lagi ke jurnal yang lain atau ke jurnal yang lain atau proceeding dan sebagainya, itu tetap namanya self plagiarism. Jadi plagiat diri sendiri. Nah, itu dia. Ya. Oke. Jadi hati-hati ini, mulai sekarang banyak baca jurnal, referensi ya, kemudian nanti dikutip kalau misalnya memang mau diambil tentang tulisan itu di satu buku, nah, gunakanlah parafrase. Nah, jadi makanya kenapa ada tugas makalah, ya tugas individu setiap kita kuliah itu sebenarnya membantu kita untuk bisa menggunakan kata-kata ilmiah, bahasa ilmiah apa yang sudah kita baca kemudian kita tuangkan kembali. Nah, itu dia. Ya. Oke, Gloria judulnya sudah oke ya, Gloria ya, sudah fix ya. Nah, sudah mulai mencari tugasnya ini, mencari jurnal yang relevan atau jurnal yang terdahulu, jurnal yang sejenis dari judul penelitiannya Gloria. Ya, dibaca, disearching saja di internet. Jadi dibaca-baca, oh seperti ini ternyata buat latar belakangnya. Itu bisa menjadi referensi kita, membantu kita untuk membuat latar belakang yang baik. Ya. Oke. Bu, Oke, ya. dalam penelitian itu kan kita harus memakai satu teori dari para ahli tokoh. Nah, gimana kita menentukan teori apa yang kita pakai untuk ke penyusunan skripsi nanti, Bu? Oke, misalnya kan ada ini implementasi ya. Implementasi itu kan Bu teorinya banyak, ada Grindel, ada Van Meter, ada misalnya Edward. Kira-kira yang mana ya Bu yang menjadi pegangan teori kita? Nah, kita lihat indikator-indikator teorinya. Kita mau lihat capaiannya kemana? Contoh misalnya Edward. Edward itu ada 4 indikator untuk mengukur implementasi, keberhasilan satu implementasi.
Nah, ibu kan misalnya nih, ibu meneliti tentang model penanggulangan kebijakan kemiskinan, implementasi kebijakan. Implementasi yang mau ibu gunakan itu teorinya itu Van Horn Van Meter sebagai grand teorinya ibu. Kenapa bu menggunakan grand teorinya Van Horn Van Meter? Karena ibu mau melihat implementatornya, si pelaksananya. Nah, itu indikatornya tidak ada di teori Edward, yang adanya di teori Van Horn Van Meter. Jadi Gloria, ketercapaian apa yang mau Gloria lihat dari masalah yang Gloria jawab? Itu bisa menjadi dasar Gloria menggunakan teori ini. Contoh misalnya teori evaluasi kan banyak ya Gloria ya. Bingung Gloria mengambil teori yang mana. Kira-kira ketercapaian Gloria apa yang mau Gloria lihat? Supaya bisa kita tentukan. Kemudian Bu, apalagi ya Bu bisa menjadi panduan kita, pegangan kita untuk satu teori yang mau kita pegang, untuk kita tuangkan sebagai dasar kita. Kita punya pijakan ini harus menggunakan teori dalam penelitian ilmiah. Itulah yang membedakan penelitian ilmiah dengan tidak. Kalau tidak bukan penelitian ilmiah, dia nggak menggunakan teori kan gitu. Gloria harus banyak baca referensi jurnal-jurnal yang tulisannya penelitian yang sejenis atau terdahulu. Kalau penelitiannya sejenis, Gloria ngambil masalah fokus yang sama, Gloria bisa ngambil teori yang dia gunakan. Nah, itu bisa. Ya, gitu. Jadi banyak beberapa referensi harus Gloria baca. Ingat sekarang ini berbeda. Jadi perkembangan keilmuan itu juga mempengaruhi bagaimana kita melakukan penelitian. Kalau dulu ya masih zaman ibu nih dulu ya, harus banyak referensi buku, minimal 20 buku kalau kita buat satu skripsi penelitian. Kalau sekarang tidak hanya buku, yang paling penting kutipannya kalau sebagai referensi kita ini adalah jurnal. Kenapa Bu jurnal? Karena jurnal ini adalah penelitian yang sudah dilakukan, satu karya ilmiah yang berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan. Kemudian sudah masuk ke dalam tahapan with reviewer. Jadi nanti kalau Gloria ada tulisan, kemudian Gloria dibuat satu karya ilmiah, itu nggak bisa langsung dipublish. Nanti masuk ke dalam proses reviewer, dicek kembali sama reviewernya. Nah, layak nggak ini dipublish tulisannya? Makanya harus banyak kutipan-kutipan. Kalau bisa nanti buat satu proposal minimal harus ada 2 penelitian yang relevan atau penelitian yang sejenis gitu sebagai pegangan kita. Nanti itu diletakkan itu di bab 2. Karena supaya dikatakan tadi tidak saya copy paste Bu, saya cuma ganti lokasi aja Bu, saya kecamatan satu kecamatan ini. Tapi di penelitian yang satu di kecamatan ini, kita kuatkan di latar belakang masalah yang kita angkat. Nah, itu yang membedakan kita dengan penelitian yang lain. Jadi nanti dijelaskan itu di bab 2, perbedaan dan persamaan penelitian kita dengan penelitian yang terdahulu. Nah, itu dia. Ya, begitu ya Gloria ya. Jadi mulai sekarang cari referensi beberapa jurnal ya. Ya, Bu. Oke, baik Gloria sudah oke ini. Yang lain boleh siapa yang mau menyampaikan masalahnya? Masalah yang sudah diangkat atau fenomena yang terjadi di lokasi penelitiannya boleh supaya bisa menjadi satu judul. Jadi minggu depan kita sudah buat satu rumusan masalah. Ibu pilih aja. Maaf, Bu. Ya, pilih ya. Saya mau bertanya ya mengenai tugas tulisan tangan minggu yang lalu. Itu kan apakah langsung harus disertakan judul besarnya di sana, Bu? Di tulisan tangan kita kemarin. Iya, jadi kan ada tulisan tangan itu kan masalah kecil itu yang diangkat. Nah, jadi di sini hari ini kita diskusikan, misalnya Mulia angkat tentang apa. Nah, jadi Bu kira-kira masalah yang Mulia angkat masalahnya terjadi ini Bu. Jadi judul yang Mulia angkat ini dia judulnya misalnya. Jadi nanti kalau judulnya tidak pas bisa Ibu bantu untuk bisa menyempurnakan judulnya gitu. Nah, coba Mulia sampaikan apa yang Mulia angkat. Di mana lokasi penelitiannya? Di daerah tempat tinggal saya sih sebenarnya, Bu. Mana itu? Tanjung Rejo, Bu. Tanjung Rejo. Di Kelurahan Tanjung Rejo? Iya, Bu. Tanjung Rejo Setiabudi ya? Iya, Bu. Sebenarnya tadi saya mau bertanya itu perihal, soalnya di tulisan kemarin Bu saya nggak melampirkan judul besarnya gitu, cuma pembahasan masalah yang ada di. Iya. Nggak apa-apa ya Bu? Ibu cuma minta masalahnya aja. Dari masalah itu nanti bisa kita angkat satu judul penelitian. Oke, masalahnya apa yang terjadi di Kelurahan Tanjung Rejo ini?
masalah lebih tepatnya ekonomi, Bu. Apa yang Gloria ceritakan di tugas Gloria itu? Bukan. Saya mulia, Bu. Oh, Mulia, ya silakan Mulia. Sorry. Ibu lagi membuat yang sudah selesai judulnya. Ya, silakan Mulia. Saya menceritakan banyak masalah soalnya, Bu. Soalnya kompleks banget yang saya lihat, Bu. Contoh mulai dari ekonomi, karena ekonomi ini, COVID mempengaruhi ekonomi menurun di daerah ini, sehingga terjadi banyak adanya pencurian di sekitaran hunian di Tanjung Rejo ini, seperti ada begal, mencuri laptop. Terus setelah itu karena mungkin stres akibat ekonomi, banyak yang menggunakan narkoba, jadi mereka supaya mereka tenang, mereka menggunakan narkoba. Banyak karena pengangguran akibat COVID, mereka melakukan sesuatu yang di luar nalar, layaknya mencuri gitu, Bu. Dan banyak yang mengeluh ekonomi di saat pandemi ini, Bu. Itu yang saya angkat, Bu. Oke, itu kan masalah sosial ya. Oke, masalah sosial sudah tergambar. Nah, itu masih masalah sosial secara umum. Nah, masing-masing bidang keilmuan punya peran untuk mengatasi masalah tersebut, kan begitu ya. Kita lihat sisi ada yang dari psikologi, ada hukum. Nah, kita nih sekarang berbicara dalam konteks administrasi publik sebagai keilmuan kita. Jadi, masalah sosial itu boleh kita angkat, tetapi kita harus masuk ke dalam lingkaran keilmuan kita. Apa yang mau kita lihat, seperti yang Ibu sampaikan di grup WhatsApp yang minggu lalu, kita harus melihat dari keilmuannya, konsentrasinya kita. Apa itu, Bu? Kita bisa melihat administrasi publiknya, manajemen publiknya, pelayanan publiknya, atau kebijakan publiknya. Nah, tadi kan Mulia ceritanya masih secara umum nih. Nah, kira-kira apa yang Mulia ambil, tetapi dilihat dari bidang keilmuannya Gloria, Mulia, administrasi publik. Penanganan pemerintah, lebih tepatnya kepada keuletan pemerintah dalam menangani hal-hal krisis yang terjadi dalam masyarakat, Bu. Oke, nah contoh nih misalnya Ibu ambil ya, Mulia kan tadi cerita tentang ekonomi kan, ekonomi ini kan larinya kan muncul nih, oh Bu, COVID berdampak ekonomi, akhirnya memunculkan kelompok miskin baru, kan gitu ya? Iya, Bu. Nah, larinya kemana Bu? Kalau kita ngambil ke konsentrasi keilmuan kita ambil satu, kebijakan pemerintah. Nah, contoh misalnya, ada kebijakan bantuan langsung tunai yang dilakukan pemerintah ini pada masa COVID. Kalau misalnya kebijakan program penanggulangan kemiskinan itu kan banyak, ada program PKH, ada program sembako, dulu namanya program BPNT. Nah, kira-kira program apa lagi yang bisa mengatasi kemiskinan tadi? Jadi dibantu lah yang terdampak COVID. Nah, ada kan program bantuan langsung tunai yang memang muncul di pada masa pandemi COVID ini, atau misalnya ada program prakerja. Kan ada ya program prakerja ya. Nah, jadi Gloria bisa ambil dari situ. Jadi kalau melihat sisi ekonomi, Bu, banyak sekali, Bu, di Tanjung Rejo itu masyarakatnya terdampak ekonomi. Nah, kalau kita tarik dengan keilmuan kita ambil regulasinya. Boleh saja cerita tentang peranan lurah misalnya dalam mengatasi bagaimana penanggulangan kemiskinan di Tanjung Rejo. Boleh, tapi nanti dia lebih kepada keilmuannya ke pemerintahan jadinya, Gloria. Arahnya ke pemerintahan gitu. Jadi sebenarnya kan ilmu pemerintahan administrasi publik ini kan saling berkaitan ya. Nah, jadi pemerintah juga bisa bicara kebijakan, administrasi publik juga bisa bicara tentang perannya, implementatornya gitu. Tapi lebih baik lagi kita ngambil garis yang tepat saja, kebijakan publiknya saja. Nah, jadi tugas Mulia ini sudah gambaran masalahnya sudah banyak. Jadi nanti Mulia ceritakan di latar belakang efek dari COVID ini mempengaruhi
tingkat ekonomi masyarakat di Tanjung Rejo banyak sekali pengangguran, ya, muncul kelompok miskin baru. Kemudian ada program pemerintah untuk bisa menanggulangi, membantu masyarakat untuk bisa menanggulangi efek terdampak COVID misalnya. Nanti Gloria ceritakan di latar belakang, tapi tarik benang merah itu mengenai kebijakan. Ya, jadi sebenarnya masalah Gloria ini sudah dapat, tinggal spesifikkan di rumusan Mulia sudah dapat. Nah, nanti Mulia gini, Mulia cerita cari beberapa referensi program apa yang dilakukan oleh pemerintah, kemudian juga bagian dari kelurahan Mulia yang sudah dirasakan oleh masyarakat. Atau misalnya contoh nih, Bu, ada program bantuan langsung tunai lah, Bu, di Tanjung Rejo. Tapi Mulia dengar banyak masyarakat yang sebenarnya dia kelompok miskin, Bu, tapi nggak dapat bantuannya. Tapi ada masyarakat yang kondisinya lebih baik dibandingkan kelompok masyarakat lain dapat bantuannya. Itu masalah nggak, Bu? Masalah. Jadi fenomena. Jadi itu nanti Mulia bisa angkat. Ya, jadi sudah dapat gambarannya. Tinggal Mulia cari beberapa referensi, ya, bantuan apa sebenarnya yang sudah didapat di Kelurahan Tanjung Rejo itu. Jadi Ibu harap nanti di minggu depan kita udah masuk ke rumusan masalah ini. Jadi Mulia sudah bisa dapat judul ini dalam 1 minggu ini, ya. Jadi nanti tugasnya ini setelah masalah yang sudah dibuat, menuju rumusan masalah ini, nanti setelah perkuliahan ini masing-masing orang sudah bisa mengirim 1 judul penelitiannya, gitu. Ya, begitu ya Mulia, ya. Dicari lagi. Ya, nanti Mulia cerita saja. Nanti Mulia setelah perkuliahan ini nanti boleh misalnya ngobrol, dapat data dasar dari Kepling, Bang, atau Pak, program apa ya selama COVID ini apa saja yang sudah diberikan oleh pemerintah. Nah, kalau udah tahu nama programnya, nanti ambil lagi ke atas kebijakannya itu peraturan apa. Jadi nanti buat judulnya implementasi program, gitu dia, implementasi program bantuan bla bla bla. Itu dia, ya, judulnya, ya. Kalau evaluasi, ya. Untuk mencari data efektifnya itu, Bu, kalau ditanya langsung kepada contohnya kecamatan di sini, mungkin agak sedikit susah, Bu. Soalnya dalam hal bantuan ini kan banyak sensitifnya, ya, Bu. Iya. Jadi apalagi kalau kita bertanya kepada mereka langsung, mereka nanti banyak hal-hal untuk dipersulit gitu supaya tidak ditanya, Bu. Iya, tapi itulah dia Mulia tantangan kita sebagai seorang peneliti. Kita harus bisa menjawab rumusan masalah yang kita bawa. Nah, rumusan masalah yang kita bawa ini kan kita angkat dari fenomena atau masalah yang ada di lapangan. Karena kita seorang akademisi, kita harus melakukan penelitian ilmiah. Jadi skripsinya Mulia nanti juga bermanfaat buat masyarakat. Jadi masukkan untuk instansinya atau organisasi yang terkait. Jadi boleh, misalnya cerita tentang Bu, kita kan ada mata kuliah organisasi nirlaba ya dulu, ya. Jadi bisa nggak, Bu, kita angkat satu, tidaknya saya konteksnya nggak mau cerita tentang pemerintah, Bu. Saya konteksnya mau cerita tentang LSM atau ormas misalnya, atau NGO, boleh nggak, Bu? Ya boleh saja. Gitu. Jadi boleh saja cerita tentang bagaimana peran NGO misalnya dalam penanggulangan kemiskinan, boleh saja. Jadi kalau kita meneliti ini kan memang agak sulit nih, Mulia turun ke lapangan karena belum dapat surat riset kan begitu. Tapi namanya juga kan sifatnya adalah penemuan. Ingat di minggu lalu yang Ibu ajarkan. Kalau kualitatif ini masalahnya masih remang-remang dia, belum jelas dia, masih meraba kita kan. Nanti kalau Mulia udah turun ke lapangan, udah dapat surat riset, baru Mulia tahu, oh ternyata ini masalahnya. Tapi setidaknya seorang peneliti sudah ada gambaran secara dasar, secara umum, seperti ini, oh ada muncul fenomena ini, ada muncul masalah ini. Fenomenanya apa? COVID akhirnya memunculkan fenomena kelompok miskin baru. Ternyata banyak di Tanjung Rejo, itu satu fenomena. Nah, itu bisa menjadi dasarnya Mulia, walaupun nanti setelah aku turun ke lapangan, oh ternyata masalahnya lebih banyak lagi, ternyata masalahnya berbeda. Nah, itu nggak ada masalah. Makanya kenapa di kualitatif, Bu, di seminar hasil pun judul bisa berubah. Itu dia. Ya, karena ingat dasarnya sifat, namanya kita lagi menemukan ini.
itu kita lagi menemukan, jadi masih ditutup matanya, oh ini raba, ini kupingnya besar, oh berarti gajah, ada belalai berarti gajah. Tapi kita nggak tahu, masih pelan-pelan kita raba. Karena masalahnya masih remang-remang, masih belum jelas. Nah, seperti minggu lalu yang Ibu jelaskan, kualitatif itu ya seperti itu. Nah, itu tantangan sebagai peneliti. Jadi, Mulia selesai perkuliahan ini nanti boleh ditanya, misalnya sama warga setempat, apa ya bantuannya ya selama COVID ini kan gitu. Setahu Ibu tuh ada, misalnya di daerah Ibu nanti ada ibu-ibu datang misalnya dapat bantuan beras misalnya dari Kepling. Itu nama bantuannya apa? Karena kan program pemerintah itu banyak. Ada program Keluarga Harapan PKH itu sudah ada sebelum COVID. Kemudian ada namanya program BPNT. Nah, itu sudah ada sebelum COVID. Nah, sekarang berubah nama programnya menjadi program sembako. Nah, gitu dia, ya. Oke ya, Mulia, jadi catatannya sudah dapat nih. Dasarnya tinggal Mulia kembangkan lagi, cari lagi masalah-masalahnya apa. Fokus tentang bantuan tadi ya. Kemudian nanti ditarik garisnya program apa namanya. Jadi nanti implementasi program. Nanti dikaitkan peraturan apa yang menaungi sebagai payung hukum program itu. Nah, jadi dia masuk ke dalam lingkaran program studi kita administrasi publik. Jadi administrasi publik ini luas, namanya sudah publik ke masyarakat. Jadi kita bisa masuk sebenarnya dalam ranah segala macam masalah sosial, baik itu bidang ekonomi, kriminalitas bisa saja, tapi kita tariknya ke program keilmuan kita. Jadi kita bisa ambil dari kebijakan. Nah, gitu kan. Kebijakan itu kan sebenarnya satu bentuk yang dihasilkan untuk bisa menjawab masalah yang ada di masyarakat. Itu kan kunci dari kebijakan kan. Nah, itu ya. Oke ya, jadi Mulia sudah oke ya, sudah bisa dicari judulnya. Ya, oke. Iya. Baik, yang lain boleh siapa yang mau menyampaikan masalah yang sudah diangkat supaya bisa Ibu bantu untuk mengarah nih judulnya kemana gitu. Saya Bu. Oke, Suster Maria dulu ya. Oke, silakan Suster. Baik Bu, fenomena yang saya ambil tentang masalah banjir di sekitar lingkungan tempat tinggal saya. Saya tinggal di Sukadono, Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal Bu. Tapi saya belum buat judul, masih bingung Bu. Oke, kira-kira banjir maksudnya apa yang ada? Sebabnya itu kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan, terus parit atau selokan di sekitar rumah itu sangat kecil, dan jadi di si parit yang kecil itu masyarakat membuang sampah di situ, tidak tersedia tempat sampah umum seperti itu Bu. Itu salah satu yang saya lihat. Dan kalau misalnya hujan Bu, hujannya cuma sebentar 3 jam, tapi banjirnya airnya tergenangnya sampai 3-4 hari Bu. Itu Bu. Oke, ini ada 3 poin ini yang bisa diangkat. Itu daerahnya kelurahan atau dia masih Kota Medan ya? Udah masuk Kabupaten Deli Serdang kami Bu. Oke, sudah masuk Kabupaten Deli Serdang. Berarti dia di bawah naungan kepala desa ya, Bu, ya Suster Maria ya. Jadi gini, kalau ditarik dalam kebijakan, Suster bisa melihat implementasi pelaksanaan penggunaan dana desa. Nah, masalah banjir berkaitan tentang selokan, itu berkaitan tentang infrastruktur, ya kan, infrastruktur desa. Nah, kalau kita tarik ke kebijakan, desa itu memiliki alokasi dana desa, kan gitu ya. Nah, jadi kita sudah ceritanya nih konteksnya kebijakan. Jadi bagaimana implementasi tadi, implementasi penggunaan dana desa tadi, itu dia, ya. Dan kalau misalnya ada dana desa kan otomatis kan bisa dikelola, ada infrastruktur, ada perubahan pembangunan di desanya. Salah satunya tidak mungkin akan banjir kalau selokannya itu diperbaiki kan begitu ya. Nah, alirannya diperbaiki. Nah, itu dia bisa. Kemudian bisa melihat bagaimana partisipasi masyarakatnya bisa dalam misalnya mendukung dana desa, pembangunan desa misalnya. Tapi dia lebih kepada ini, kalau partisipasi nanti larinya dia lebih kepada ilmu pemerintahan. Walaupun boleh saja di administrasi publik bisa.
gitu. Ya, kemudian satu lagi bisa cerita tentang peranan jadinya. Peranan pemerintah desa dalam pembangunan desa jadinya. Gitu. Tapi kalau saya sih rekomendasi yang nomor 1 implementasi. Nanti Suster Maria referensi cari jurnal-jurnal yang sama, kan sudah dapat nih kuncinya nih, garis besarnya. Nanti tinggal memadukan judulnya. Ya, kira-kira ini judulnya seperti apa. Jadi garis besarnya adalah implementasi dana desa. Nah, itu dia, karena berkaitan tentang kan kok banjir terus ya. Padahal sebenarnya ada dana desa. Tidak. Jadi banjirnya juga dibiarin sama aparat desanya, begitu ya, Suster ya? Iya, Bu. Tidak ada usaha setiap tahun seperti itu, tidak ada usaha perbaikan. Tidak ada usaha ya. Jadi ini kan Suster Maria ini kan lebih duluan nih dibandingkan teman-teman seangkatannya nih. Mudah-mudahan mungkin lebih cepat tamat ya. Kalau saya rasa kan banyak mata kuliah sudah diekivalensi ya. Iya, Bu. Jadi saya harap di metode penelitian kualitatif ini Suster Maria udah bisa betul-betul menghasilkan satu proposal. Jadi kalau sudah selesai ini satu proposalnya nanti bisa diajukan. Gitu ya, gitu. Jadi enak sambil kayak bimbingan sama saya, nanti kan tinggal siapa nanti pembimbingnya, tinggal menyempurnakan saja. Jadi 1 kali 2 kali bimbingan sudah bisa seminar proposal. Nah, Ibu harap juga untuk yang lain juga begitu. Jadi jangan anggap ini hanya tugas metodologi penelitian kualitatif Bu Baby aja, tapi Ibu mau ini memang membuat satu bentuk proposal yang nanti judulnya itu saya udah klop loh tentang ini gitu. Jadi saya bisa sudah ngajukan ini ke ketua program studi, saya mau penelitian ini, Bu. Saya udah siap satu proposalnya, gitu, ya. Oke, ya udah dapat ya, Makasih, Bu. Maria ya. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih. Yang lainnya? Ada yang mau menyampaikan? Ya, Bu. Dea, iya silakan Dea. Dea kemarin penelitiannya lebih ke psikologi ya, Dea ya? Iya, Bu. Tapi pas di tugas yang dia kirim di Google Classroom, dia udah optimis itu kalau salah lagi, Bu. Karena dia ngambilnya strategi Yayasan Haji Agus Salim dalam mewujudkan kualitas tatap muka di Universitas Medan Area. Itu nggak termasuk kan, Bu? Iya, kalau itu jadi, kan dia udah nyiapkan lagi, Bu. Jadi dia udah ya boleh, nggak apa-apa. Biasa itu, nanti berubah-berubah lagi. Nanti kalau udah dapat baca beberapa referensi penelitian jurnal ilmiah pun bisa jadi berubah. Yang penting konteksnya udah dapat dulu masalah intinya. Gini, sebelum dia ya kita masuk ke permasalahan dia angkat, kan sudah belajar analisis kebijakan publik ya. Iya, Bu. Kan ada juga tugas-tugas mengenai yang kita kan sudah menganalisis kebijakan-kebijakan pemerintah kan gitu. Itu sebenarnya bisa diangkat dari penelitian. Bisa kita menganalisis, bisa kita melihat implementasinya, bisa kita melihat evaluasinya. Kalau skupnya misalnya tidak sampai ke kota Medan, misalnya kita ambil skup studi kasusnya, ngambil ke kelurahan kita saja. Nah, kita tarik masalahnya. Misalnya contoh implementasi program generasi berencana dalam mengatasi pernikahan dini. Pemerintah punya program namanya generasi berencana. Itu salah satu aktualisasi program dari keluarga berencana BKKBN untuk bisa mengatasi pernikahan dini, kemudian bisa menciptakan satu kualitas kehidupan nanti generasi muda yang akan membentuk satu keluarga. Jadi harus terencana dia. Nah, itu ada di kecamatan-kecamatan. Nah, mungkin misalnya tadi Mulia cerita di Tanjung Rejo itu, Bu, pernikahan dininya tinggi lah, Bu. Banyak anak-anak yang umur 15-16 itu udah nikah, Bu. Kan gitu ya. Berarti kan program dari generasi berencananya itu nggak berjalan, Mulia. Itu bisa Mulia ambil. Jadi lihat implementasi program berencana. Nah, itu dia. Bisa Mulia ambil itu. Nah, jadi masalah-masalah yang itu bisa kita angkat. Jadi garis benang merahnya dulu, ambil dulu kebijakannya supaya nggak susah. Kalau Mulia ini kan cerita masalahnya dulu nih, baru mau cari dulu programnya apa, kan begitu ya Mulia ya? Ya, baru mau tahu dulu kebijakannya. Kalau mau memudahkan supaya bisa masuk ke dalam lingkaran konsentrasi kita, cari dulu kebijakannya. Misal contoh nih kebijakan pelarangan merokok gitu kan di ruang publik. Nah, kita lihat nih, kira-kira mal-mal di Kota Medan ini ada nggak disiapkan untuk
orang yang mau merokok. Misal di rumah sakit, pergi ke rumah sakit Pirngadi, ada nggak spesial ruangan untuk orang merokok? Kayaknya ada peraturannya sudah ada, tapi teraktualisasi tidak. Itu masalah nggak, Bu? Masalah. Bisa diangkat nggak, Bu? Bisa. Contoh misalnya, kalau kita pergi ke Singapura, Singapura itu menyediakan satu tempat ruangan orang mau merokok. Jadi misalnya nih Doni nih mau merokok dia masuk dulu ke ruangan itu, setelah merokok dia keluar. Nah, ada fasilitasi yang diberikan oleh pemerintahnya, jadi perdanya itu berjalan, terimplementasi dengan baik. Kalau di Kota Medan Ibu rasa nggak ada lah. Rumah sakit Ibu rasa nggak ada di rumah sakit, contohnya Lapir Ngadi, ya kan, tempat publik. Ibu lihat di situ merokok, di situ orang sakit, di situ ibu hamil, semuanya bergabung. Perdanya ada nggak, Bu? Ada perda larangan merokok. Itu bisa diambil. Bisa. Kenapa, melihat? Jadi banyak masalahnya. Tadi meminta pendapat, kalau minta pendapat Ibu, kalau seperti itu, Bu, yang salah apa pemerintahannya apa masyarakatnya, Bu? Kan kita lihatnya dari kebijakan. Kita kan lihatnya dari kebijakan, dari pelayanan publiknya, dari manajemen publiknya. Kita bisa ngambil dari garis pemerintahnya. Kalau misalnya ke masyarakatnya boleh. Jadi cerita tentang partisipasi masyarakatnya, Mulia. Boleh, tapi nanti larinya lebih kepada ilmu pemerintahan jadinya. Boleh saja Mulia ngambil partisipasi masyarakat. Misalnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program generasi berencana. Boleh nggak, Bu, diteliti? Boleh. Kita nggak melihat dari pemerintahnya saja menerapkan program generasi berencana, nih masyarakatnya mau nggak ikut mendukung? Nah, itu dia. Nah, boleh, Bu, boleh. Masyarakatnya seperti apa? Misalnya nih, siswa atau remaja ikut dia program dari generasi berencana itu, mereka berpartisipasi aktif. Nah, boleh nggak, Bu? Boleh, gitu. Ya. Jadi boleh saja. Nah, cuman supaya kita lebih mengarahkan, kita nggak boleh keluar dari lingkaran kita kan sebagai yang dalam bidang kebijakan publik kan gitu. Jadi administrasi publik. Jadi lihat dari kebijakan-kebijakan perda. Makanya kenapa nih di Kota Medan sama di Deli Serdang itu perdanya pasti ada yang berbeda. Ya kan? Peraturan daerahnya pasti masalah yang berbeda dengan yang di Kota Medan. Nah, itu dia. Nah, makanya itulah bentuk salah satu otonomi daerah. Kalau semuanya pemerintah pusat secara menyeluruh, dia nggak tepat sasaran karena setiap daerah punya masalah yang berbeda. Aceh, Papua, Sumatera Utara, Sumatera Barat, masalah yang berbeda. Makanya diberilah kewenangan pemerintah daerah untuk membuat satu kebijakan daerahnya untuk bisa menjawab atau menyelesaikan masalah yang dialami oleh masyarakat yang ada di daerahnya. Gitu. Nah, ya contoh misalnya nih masalah kuota gratis, ya kan, yang dibuat Kemendikbud kan, bisa nggak diterapkan semua yang ada di Indonesia? Nggak bisa. Di Kota Medan bisa, Bu, karena jaringan sinyalnya bagus. Hampir semua siswanya punya teknologi, punya handphone. Coba diterapkan di Papua. Mau 300 GB pun dikasih Nadiem Makarim, kuotanya nggak bisa dipakai. Karena nggak punya jaringan di sana, masalah jaringan, masalah sinyal, siswanya nggak punya handphone. Nah, kemudian orang tuanya mungkin edukasinya, pendidikannya tidak cakap tentang teknologi, nggak bisa mendampingin anaknya melaksanakan daring. Jadi nggak bisa dibuat satu kebijakan secara sentral untuk semua daerah. Nah, itu bisa menjadi ide. Satu masalah yang bisa kita angkat jadi judul penelitian. Atau misalnya, Bu, kan kita udah ada mata kuliah evaluasi, ada mata kuliah organisasi nirlaba, ada mata kuliah analisis kebijakan publik, atau ada mata kuliah kebijakan kependudukan. Ingat kan Ibu yang bawa tuh mata kuliah kebijakan pendudukan, dosennya Ibu juga. Ada beberapa 17 poin sustainable development. Jadi yang direncanakan oleh PBB, ada tentang gender, ada tentang kemiskinan, ada tentang air bersih. Bisa nggak, Bu, diteliti? Bisa, ditarik dari kebijakan publiknya. Nah, itu masalah semua tuh, masalah universal dunia dan dialami oleh negara-negara yang ada di dunia, khususnya negara-negara berkembang. Bisa. Bu, saya mau ngambil stunting, Bu. Di daerah saya, Bu, banyak sekali anak yang
mendapatkan gizi buruk. Jadi anaknya kerdil-kerdil semua, Bu, pendek-pendek semua, Bu. Bisa nggak, Bu, saya teliti? Bisa, tapi ambil sisi dari kebijakan publiknya. Nah, jadi banyak sebenarnya masalah yang mau kita ambil sebenarnya yang menarik gitu. Ya. Ya, mungkin ini bisa menjadi wawasan supaya bisa dapat ide-ide yang baru. Jadi kalau waktu 1 minggu ini, karena kan kita terus berjalan ini pertemuan sampai 16 kali pertemuan. Ibu harap sudah menghasilkan satu proposal. Jadi minggu ini kira-kira saya, Bu, berubah lagi judulnya, tetapkan dulu seminggu ini. Karena nanti minggu depan kita udah masuk ke rumusan masalah. Ya, oke. Ya, silakan Dea. Bu, jadi kalau judul dia yang baru kayak gini, bisa nggak Bu mengimplementasi sikap 3S, senyum, sapa, salam pada pelayan publik terhadap masyarakat pada Samsat Kota Medan? Itu bisa, Bu? 3S. Itu kan bagian dari pelayanan publik ya. Terlalu kecil dia. Dia cerita tentang ini aja, pelayanan publiknya aja langsung, analisis pelayanan publik. Jadi nanti indikatornya, teorinya teori pelayanan publik dia. Karena kalau 3S itu kan dia salah satu bentuk sikap dari pelayanan publik kan. Iya, Bu. Nah, sementara kita acuannya harusnya lebih luas lagi. Kita lihat implementasi programnya misalnya, atau kita lihat pelayanan publiknya gitu, atau misalnya kita lihat evaluasinya satu kebijakan. Tapi kalau 3S, senyum, sapa, itu kan merupakan sikap bentuk aktualisasi dari pelayanan publik. Jadi lebih bagus dia langsung saja analisis pelayanan publik. Ya, judulnya pelayanan publik, apa yang mau dilihat, di mana lokasinya. Jadi nanti Bu teorinya menggunakan apa, Bu? Teorinya menggunakan pelayanan publik nanti dia. Ya, indikatornya indikator pelayanan publik. Gitu. Iya, Bu. Dia ada satu lagi, Bu, nyiapin, Bu. Boleh. Sama menganalisis program bantuan yang diberikan oleh Gubernur Kalimantan Barat dalam memberikan bantuan dana kepada mahasiswa Kalbar yang berkuliah di luar provinsi, Bu. Jadi dia itu pernah dapat bantuan, Bu. Aturannya bantuannya itu 1 bulan 600.000. Dia dapatnya sampai 3 bulan. Tapi dia itu cuma dapatnya 1 juta, Bu. Yang sisanya nggak tahu kemana. Jadi itu kan dia mau menganalisis. Jadi kenapa bisa datanya uangnya nggak masuk lagi pada mahasiswa rantau gitu, Bu. Oh, bagus itu dia. Itu aja lah dia ambil dia. Nggak usah analisis pelayanan. Analisis pelayanan udah banyak. Iya, jadi Bu. Buat aja implementasi program bantuan beasiswa. Ya kan, beasiswa mahasiswa perantauan di Kalimantan Barat. Itu biasanya langsung dinas apa ini yang menaungi bantuan beasiswa ini dia? Dia tuh ngurusnya di mana? Kemarin dia langsung dari gubernur ya, Bu. Gubernurnya langsung bikin surat edaran. Jadi sampai ke kami yang mahasiswa rantau. Jadi kami langsung ngisi form gitu, Bu. Gitu. Terus ada ininya enggak? Dia program ya? Program ya, berbentuk program ya? Atau implementasi surat edaran gubernur itu dia jadinya? Dia ada programnya, Bu. Itu pas awal-awal pandemi sampai tahun awal 2021 ini masih ada. Cuman sekarang udah hilang. Oh, ya udah kalau gitu implementasi aja. Kang, jangan evaluasi karena nanti masih terlalu rentan waktunya masih sebentar itu. Jadi implementasi program beasiswa. Jadinya gitu ya dia ya. Iya, Bu. Jadi nanti dapatnya mungkin kan nanti dia ceritakan. Jadi kan dia ini kan sebagai peneliti tetapi juga sebagai orang yang bagian dari program beasiswa ini kan, tapi dia nggak bisa mandang diri dia cerita tentang mungkin teman-teman dia yang mendapat beasiswa tapi ternyata tersendat, nanti boleh diceritakan, itu menjadi masalah di latar belakang. Jadi kita lihat implementasinya. Nah, di implementasinya itu kan kelihatan itu bagaimana struktur birokrasinya, bagaimana sumber dayanya, bagaimana komunikasinya. Jadi nanti kita lihat itu ketidakberhasilan programnya itu dilihat dari indikator implementasi tadi. Nah, gitu dia ya. Ambil yang nomor 2 aja lah dia, nggak usah nomor 1 ya. Lebih menarik menurut Ibu itu. Nanti tinggal dia cari beberapa referensi jurnal yang sejenis ya, penelitian yang sejenis supaya bisa menambah kasanah dia untuk bisa merangkum satu judul penelitian yang baik. Ya. Ya, Bu, makasih, Bu. Ya, jangan berubah-berubah lagi ya judulnya. Iya, Bu.
Oke, baik. Bolehlah 1 minggu ini dikasih waktu, mana tahu ada perubahan. Jadi tugasnya nanti ya di GC